Halo mami-mami Katolik, saya mau tanya nih, anak cewek mana ya yang kira-kira nggak suka sama cerita-cerita dongeng atau fairy tale? Siapa yang waktu masih kecil itu punya impian atau cita-cita kepengen jadi princess? Anak saya yang perempuan dulu waktu masih kecil, kalau ditanya, kamu sudah besar mau jadi apa? Dia suka jawab, saya mau jadi princess. Aduh, saya waktu itu agak-agak panik juga ya, soalnya saya sadar bahwa saya juga senang gitu hal-hal yang berbau-bau princess ya. Jadi kayak kita suka nonton film Disney bareng. Saya sendiri sih waktu masih kecil nggak punya cita-cita sampai mau jadi princess, tapi yang pasti saya senang banget sama kehidupan yang saya tonton di film Disney yang ujung-ujungnya itu selalu happily ever after. Saya ingat waktu zaman-zaman saya SMP dan SMA, kalau ditanya sama orang, kamu mau jadi apa gitu ya, what do you want to be? Saya suka jawab itu, I just want to be happy. Dan saya sadar banget bahwa itu bukan jawaban yang mereka ekspektasi. Kalau ditanyain what do you want to be atau kamu mau jadi apa, itu kan maksudnya selalu mengarah kepada profesi. Misalnya kamu mau jadi dokter kah, apa kamu mau jadi pengacara kah, atau jadi businesswoman. Dan saya sadar sama hal itu, cuman mungkin pikiran saya waktu itu, saya mau jadi orang yang simple, pokoknya saya pengen jadi orang yang happy gitu, nggak peduli profesi saya nanti apa. Tapi ketika saya tambah dewasa, saya mulai menyadari bahwa saya ini kok jadi orang naif banget gitu ya. Mungkin terlalu polos atau terlalu bodoh gitu. Karena terus saya mulai merasa bahwa ternyata yang namanya happy ini kok nggak terlalu gampang ya untuk dicapai. Malah mungkin lebih gampang jadi dokter atau jadi pengacara daripada menjadi orang yang happy. Saya tola-tole lihat kanan kiri dan saya ngelihat orang yang benar-benar happy kok kayaknya nggak banyak. Kenapa hidup ini kok begitu susah? Waktu saya menikah, saya juga otomatis kepengen ya hidup saya itu seperti fairy tale. Punya keluarga kecil yang sempurna, suami seperti Prince Charming, rumah selalu bersih, badan selalu kurus, anak-anak yang seperti malaikat. Tapi ternyata waktu dijalanin, ya teman-teman pasti tahulah kenyataan tidak seindah impian itu tadi ya. Dan itu sempat membuat saya sedikit shock gitu ya. Wah, ini yang saya rencanakan kok ternyata tidak berjalan sesuai. Begitu saya married, saya langsung pindah jauh dari Amerika ke Surabaya, dimana saya nggak punya teman, saya jauh dari orang tua, terus ditinggal-tinggal suami yang harus business trip. Akhirnya saya banyak ngurus anak sendiri, badan tambah melar, anak juga badung-badung, ya namanya juga anak kecil. Jadi saya sempat mikir, kenapa ya angan-angan saya yang begitu simple, saya loh coba kepengen jadi happy, saya nggak minta macam-macam, tapi itu ternyata sangat-sangat susah untuk dicapai. Kalau misalnya happy-happy sesaat gitu ya, saya juga sering banget alami ya, misalnya lagi kumpul sama teman-teman, lagi nonton atau lagi main gitu ya, itu pasti kita merasakan happy yang sesaat. Tapi yang saya maksud adalah kebahagiaan gitu ya, yang menetap di dalam hati kita, yang kita selalu rasakan. Apapun yang kita sedang lakukan, kita bisa merasakan kayak ada damai sukacita. Karena untuk kebanyakan kita merasakan happy sesaat gitu, tapi setelah itu ada kekosongan gitu di dalam hidup kita. Kayaknya ada aja sesuatu yang kurang gitu ya. Nah, puji Tuhan beberapa tahun yang lalu saya ketemu sebuah komunitas yang membuat saya tertarik kembali untuk mendalami iman Katolik saya gitu. Saya bolak-balik cerita ya sama teman-teman bahwa saya ini dibaptis Katolik sejak bayi, tapi saya kok nggak tahu apa-apa gitu tentang iman Katolik saya. Dan ketika saya mulai belajar, saya mulai membuka-buka apa yang namanya itu katekismus gereja Katolik, di mana kita bisa belajar tentang iman kita. Saya kaget gitu, soalnya artikel pertama yang saya temukan di dalam katekismus gereja Katolik bunyinya seperti ini: Allah yang sempurna dan penuh bahagia berencana membagikan kebaikannya dengan menciptakan manusia, agar manusia ikut ambil bagian dalam kebahagiaannya. Dalam kepenuhan waktu, ketika saatnya tiba, Allah Bapa mengutus putranya sebagai penebus dan penyelamat manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, memanggil semuanya ke dalam gerejanya, dan melalui karya Roh Kudus mengangkat mereka sebagai anak-anaknya dan pewaris kebahagiaan abadi.
Lalu dilanjut dengan artikel nomor 27 yang saya temukan tentang kebahagiaan, berbunyi seperti ini. Kerinduan akan Allah sudah terukir dalam hati manusia, karena manusia diciptakan oleh Allah dan untuk Allah. Allah tidak henti-hentinya menarik dia kepada dirinya. Hanya dalam Allah manusia dapat menemukan kebenaran dan kebahagiaan yang dicarinya terus-menerus. Dari artikel-artikel ini saya merasa wow, Tuhan kok baik banget gitu ya. Jadi Tuhan dari awal itu menciptakan kita manusia supaya kita bisa menemukan kebahagiaan bersama Allah, dan hanya di dalam Allah kita bisa menemukan kebahagiaan itu. Dan saya akhirnya juga sadar gitu bahwa saya ini gak sendirian dalam mengejar kebahagiaan. Mungkin saya yang polos ya, yang mengutarakannya berkali-kali gitu, bahwa saya mau menjadi orang yang happy, yang bahagia. Tapi sebenarnya setiap dari kita selalu akan mengejar kebahagiaan. Setiap manusia sepertinya punya kekosongan gitu ya di dalam hatinya, dan kita selalu berusaha untuk mengisi kekosongan itu. Misalnya kita mengisi kekosongan itu dengan hobi-hobi kita. Mungkin kita yang sedang masak, sedang main game, nonton drama Korea, zumba, sepedaan misalnya gitu ya. Hal-hal yang membuat kita lupa sesaat bahwa kita itu mempunyai kekosongan di dalam hidup kita. Ada juga mereka yang lebih ekstrim ya, yang mau mengisi kekosongan di dalam hati mereka dengan hal-hal yang negatif. Misalnya party-party, mabuk-mabukan, sampai narkoba, seks bebas, dan lain sebagainya. Kenapa sampai sedemikian rupa gitu ya? Saya rasa semua ini ya demi mengisi kekosongan di dalam hati kita itu. Karena kita maunya itu mencapai kebahagiaan yang benar-benar abadi. Saya juga menemukan satu quote dari Yohanes Paulus kedua yang bunyinya, Yesuslah yang kau cari ketika kamu mimpi akan kebahagiaan. Dia sedang menunggumu pada saat hal lain yang kau temukan tidak bisa memuaskanmu. Pada saat saya baca quote ini menjadi satu momen yang tepok jidat. Ya ampun, kok saya nggak sadar gitu bahwa ini adalah the missing piece, sesuatu yang kurang itu yang selama ini saya cari-cari. Hanya ini gitu, Yesus. Saya ini bukannya nggak kenal Yesus loh teman-teman, saya ini kenal Yesus banget. Dan saya ke gereja, saya berdoa juga gitu. Tapi saya selama ini rupanya kurang menyadari betul-betul bahwa Yesuslah yang seharusnya menjadi pusat hidup saya dan menjadi andalan saya, sehingga saya bisa menjadi orang yang bahagia. Dulu saya juga nggak pernah mementingkan untuk mendalami iman saya ya sebagai seorang Katolik. Dan saya rasa saya jadi miss out gitu, karena dengan belajar tentang iman kita, dengan mempunyai pengetahuan, kita bisa naik level di dalam iman kita dan juga kehidupan kita. Santo Agustinus juga mengatakan, tidak tenanglah hati kami sampai kami beristirahat dalam Engkau. Tepok jidat lagi ya teman-teman ya. Ya, ini sekarang baru masuk akal gitu buat saya. Tapi saya juga sadar bahwa hanya dengan tahu tentang semua ini, itu bukan berarti dengan spontan kita akan menjadi orang yang bahagia. Tapi ini adalah sebuah proses. Paling nggak kita sudah sadar bahwa kalau kita mau melibatkan Tuhan, kita bisa mencapai kebahagiaan yang betul-betul sejati. Dan kebahagiaan kita nggak akan bergantung sama hal-hal yang ada di sekitar kita atau dengan keadaan kita sendiri. Kita nggak selalu harus berada di dalam keadaan financial yang baik, yang berlebihan untuk bahagia. Kita nggak selalu harus berada dalam kondisi fisik, kesehatan yang prima, yang paling baik untuk bahagia. Kita juga nggak selalu harus dikelilingi sama orang-orang yang selalu support sama kita, orang-orang yang menyenangkan, mereka yang cocok dengan kita untuk bahagia. Kalau Yesus bersama-sama dengan kita, di tengah badai pun kita bisa merasakan kebahagiaan. Di tengah kesulitan, di tengah setiap tantangan, kita masih bisa mendapatkan damai dan sukacita. Lagi-lagi, kita selalu bisa belajar ya teman-teman dari kehidupan santo-santa kita yang sudah duluan masuk ke surga ya, mereka sudah duluan lulus dari hidup ini. Dan kehidupan santo-santa ini, kalau kita mau lihat dan ukur dengan ukuran dunia gitu ya, hidupnya tuh hampir nggak pernah enak.
semuanya itu susah gitu kan. Malah kadang-kadang yang kita dengar adalah mereka yang udah enak-enak malah mereka memilih untuk mencari jalan yang susah gitu. Jadi contohnya Mother Teresa, dia sudah enak-enak menjadi guru dalam sebuah asrama, tapi terus dia memilih untuk keluar ke jalanan dan merawat orang-orang yang sakit kusta. Santo Fransiskus Assisi yang adalah anak orang kaya akhirnya menjual barang-barang milik bapaknya dan dia memilih jalur kemiskinan, mengambil kaul kemiskinan dan malah mau menjadi seorang pengemis gitu. Tapi balik lagi, mereka ini adalah orang-orang yang disebut penuh dengan kebahagiaan. Kok bisa gitu ya? Saya rasa mereka mungkin benar-benar ngerti gitu ya makna kebahagiaan sejati. Kalau dengar lagi tentang kehidupan santo-santa kita ini, saya bisa mikir, ini loh fairy tale yang benar-benar kisah hidup yang nyata sebenarnya, tapi yang selalu mempunyai happy ending. Selalu mereka happy ever after, karena mereka sudah bersama dengan Yesus di surga. Jadi sekarang teman-teman, saya tetap semangat gitu ya untuk hidup di dalam fairy tale saya sendiri, di dalam kehidupan saya yang naik turun, banyak dramanya sebenarnya gitu ya. Dan saya semangat mengejar happy ending saya di dalam kisah hidup saya ini, karena saya tahu bahwa ujung-ujungnya saya juga akan bisa mencapai happy ever after itu. Jadi boleh dibilang sekarang hidup saya itu lebih konsisten bahagianya, nggak terlalu naik turun tapi lebih stabil. Memang tantangan dan masalah itu setiap hari ya pasti ada, tapi yang pasti saya bisa ngejalani hidup saya itu dengan lebih baik. Saya udah lebih jarang nangis, lebih jarang ngambek, lebih jarang marah-marah gitu ya, lebih jarang berantem jadinya sama suami. Saya juga lebih jarang komplain, nggak menggerutu kalau harus melakukan sesuatu gitu, atau hal-hal yang mungkin saya kurang suka. Saya juga merasa lebih produktif, saya lebih bisa mengasihi orang-orang yang sulit untuk dikasihi, dan ini membuat saya bahagia gitu, karena saya bisa lihat level up-nya gitu ya. Jadi kayaknya lumayan naik pangkat sedikit. Semua adalah proses, dan yang pasti saya masih jauh banget dari sempurna, tapi senang bisa ngelihat bahwa ada progres sedikit-sedikit yang kelihatan. Hubungan saya dengan suami juga jauh lebih baik sekarang. Dengan anak-anak bisa lebih ngobrol, anak-anak nggak males ngomong sama maminya yang dulu suka marah-marah. Jadi semua lebih baik. Semoga sharing saya ini bisa menjadi berkat bagi teman-teman semua, menjadi inspirasi. Dan saya juga mau dengar loh sharing dari teman-teman semua, supaya kita semua bisa saling menguatkan. Dan jangan lupa, kita adalah memang seorang princess ya. Kita punya hidup yang fairy tale, dan kita punya Bapa di surga yang adalah Raja semesta alam. Sampai ketemu lagi teman-teman di video yang selanjutnya.